Salam jumpa lagi dalam resensi buku atau majalah ya. Ini kami mau meresensi majalah dengan judul Industrialisasi Partai Politik. Ini tulisan saya sendiri ya. Kenapa saya resensi? Karena ini kan musim pilkada. Jadi ini saya tulis ketika menjelang pemilu legislatif, tapi ini saya baca lagi ketika menjelang pemilu pilkada. Jadi judulnya Industrialisasi Partai Politik. Ini kami bacakan ayat pertama atau alinea pertama. Peran partai politik sesungguhnya sangat mulia, yaitu dengan menentukan cara memilih pemimpin bangsa dan sekaligus menciptakan kebijaksanaan. Jadi partai politik itu ya memang mulia kegiatannya, yaitu menciptakan ayat-ayat, menentukan kebijakan, kemudian memilih pemimpin, ya itu. Tapi kita perlu teliti ulang ya, kebaikan dan kemuliaan partai politik apakah betul atau pragmatis itu. Ya, namun dengan biaya politik yang sangat tinggi, yang merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi, proses politik membutuhkan dana yang sangat besar. Dana untuk membangun citra, mengenalkan calon, sewa kendaraan partai politik, membujuk pemilih, memperkenalkan ayat-ayatnya, ya, hingga memperkenalkan calon yang mau dipilih. Ya. Jadi karena partai politik itu kan mesin politik yang membutuhkan bahan bakar untuk menentukan siapakah yang jadi pemimpin bangsa kalau pemilu nasional. Kalau pemilu daerah seperti saat ini nanti sebentar lagi yaitu pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati. Nah, mesin politiknya apa? Ya partai politik. Nah, partai politik itu apakah ada partai politik ideologi saat ini? Tidak ada, hampir tidak ada, atau seakan-akan ada, tapi sebenarnya enggak. Ya, karena semuanya serba mesin yang membutuhkan bahan bakar, yang bahan bakar itu akan dikembalikan lagi saat nanti jadi. Nah, ini yang cukup memprihatinkan dalam satu sisi, karena hanya sebagai pabrik saja untuk memproduksi kata-kata, memproduksi janji-janji, memproduksi sesuatu yang mendorong untuk menjadikan wali kota, bupati, atau gubernur itu. Tapi itulah kenyataan, karena partai politik sebagai industri atau pabrikan. Nah itulah, maka kalau kita amati pemilik partai politik juga para investor, pengusaha, atau pabrikan yang bisa memproduksi sesuatu yang akan menciptakan keuntungan di hari berikutnya. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Ini menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 84 tentang perindustrian. Nah, dalam arti luas, industri adalah kegiatan yang bersifat produktif dan komersial. Maka kata industri berasal dari kata industri dan dalam bahasa Latin industrial yang berarti aktivitas. Sedangkan industrialisasi adalah semua aktivitas yang menghasilkan atau mengkomersialisasi produk bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalau partai politik ada mengkomersialisasi produk untuk mendapatkan keuntungan, ya maka ya wajar kalau partai politik kita katakan sebagai pabrik yang memproduksi kata-kata, janji-janji, kemudian nanti akan menguntungkan di kemudian hari ketika calonnya menjadi pemimpin daerah, provinsi, atau negara. Nah, apa keuntungannya? Ya macam-macam, kebijaksanaannya yang dihasilkan itu menguntungkan bagi industrinya.
Jadi industri partai politik ke industri barang dan jasa yang diciptakan oleh industrialisasinya itu. Nah, itulah yang kami lihat itu. Ya, kami bacakan lagi. Kini istilah industri parpol masih aneh ya. Diideologisasi partai itulah awal mulanya. Jadi partai sudah tidak ideologisasi lagi, tapi partai adalah industrialisasi. Jadi kalau dulu itu partai sebuah kumpulan ideologi yang sama, sekarang partai adalah sebagai industrialisasi. Ya. Parpol terkesan sudah hampir tidak memiliki muatan ideologi. Hal demikian sangat nampak terlihat dari proses rekrutmen dan koalisi pragmatis yang dilakukan. Kita lihat ya koalisinya dan rekrutmen calon yang dicalonkan. Nah, itu kan siapakah yang akan menguntungkan partai politiknya. Bukan politik itu akan menggerakkan sebuah ideologi yang dimuat, tetapi partai politik adalah menggerakkan siapakah nanti yang bisa memberi keuntungan bagi partai di kemudian hari. Nah, maka kalau kita lihat koalisinya kan pemilihan ini koalisinya ABC, koalisi itu akan berubah pemilih berikutnya bisa DEF atau ADF dan seterusnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan industrialisasi. Nah, maka industri politik memproduksi kata-kata, janji-janji, opini-opini, dan harapan yang memperoleh keuntungan material bagi partai politik yang memproduksi tadi. Memproduksi apa? Memproduksi kata-kata, memproduksi janji-janji, memproduksi opini-opini. Ya. Kalau toh menyinggung soal ideologi sekedar cara marketing pada segmen tertentu atau biar terkesan partai ini memiliki ideologi tertentu, tapi sebenarnya itu hanya segmentasi pasar saja. Ya, nanti akan tersegmentasi berubah lagi koalisinya. Nah, itulah masa kini ya. Investor parpol sebagaimana makna kata industri pada umumnya melakukan kapitalisasi. Ada owner, ada investor, ada pemegang saham. Ada juga produk yang diproduksi parpol yang kemudian dijual untuk mendapatkan laba. Jadi parpol juga ada investornya, ada pemegang sahamnya. Nah, itulah parpol sekarang. Ini walaupun tanda petik ya, tanda petik. Tapi kalau kita amati, teliti memang betul.